Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini kita akan lanjutkan lagi setelah sebelumnya kita sudah membuat beberapa screen untuk media pembelajaran. Di antaranya adalah screen register, kemudian ada juga screen yang lainnya. Untuk menambahkan screen baru, kita akan membuat lagi screen yang namanya di sini menu utama. Kita buat add screen, ganti namanya dengan nama menu utama. Kemudian hilangkan title-nya dengan menghilangkan checklist pada title visible-nya. Selanjutnya, pada halaman ini kita tambahkan sebuah horizontal arrangement ke dalam lembar kerja kita, dan kita buat pengaturannya horizontalnya center, horizontalnya kita right, kemudian vertikalnya center, dan posisi width-nya kita buat 95%. Selanjutnya kita akan tambahkan pada horizontal arrangement-nya sebuah image. Ada dua image yang akan kita tambahkan di sini. Kita pilih image, tambahkan dua image di sini. Kita atur image pertama di atas image kedua. Posisinya kita rubah dulu. Kemudian kita buat pengaturan. Untuk image kita buat aturan height dan width-nya. Height-nya kita buat 35 pixel px dan width-nya juga 35 px. Kemudian image kedua juga sama, kita buat height-nya 35 px dan width-nya juga 35 px. Selanjutnya untuk gambar yang ditampilkan kita harus unggah terlebih dahulu. Di sini ada sound dan ada mode dan sound. Kalau tidak kita unggah dulu, upload menggunakan upload asset, lokasi di mana gambar disimpan. Kemudian kita pilih gambar sesuai dengan template-nya untuk sound yang hidup dan juga untuk sound yang dalam keadaan mute atau tidak hidup. Nah, tampilannya seperti yang terlihat pada lembar kerja. Selanjutnya kita tambahkan lagi sebuah vertical arrangement di bawah horizontal. Kita atur pada propertiesnya, yaitu untuk horizontalnya pengaturan width-nya kita buatnya fill parent. Kemudian pengaturan untuk horizontalnya kita buat left dan top. Kemudian kita buat gambar, label gambar, masukkan ke dalam vertical arrangement, dan kita buat pengaturan di sini untuk gambarnya. Ukurannya kita atur, height-nya fill parent, width-nya juga fill parent, dan gambarnya kita cari pada media penyimpanan gambar. Jika tidak ada, diunggah terlebih dahulu. Di sini saya sudah ada gambar kampus, saya sisipkan. Tampilannya seperti yang terlihat pada layar. Akan tambahkan sebuah spasi untuk membuat jarak, ya, dibuat spasi dengan pengaturan width-nya fill parent. Kemudian height-nya kita buat 2%. Di bawah space kita akan tambahkan lagi sebuah komponen, yaitu kita tambahkan vertical arrangement, kemudian kita beri spasi. Kemudian kita atur di sini ada dua spasi, ya, di dalam vertical arrangement-nya kita buat dua spasi. Kemudian buat aturannya, height-nya kita buat 2% untuk spasinya. Kemudian width-nya kita buat fill parent. Kemudian setelah ini kita bisa sisipkan sebuah label di antara spasi yang ada di dalam vertical arrangement. Sebelumnya kita warnai dulu vertical arrangement-nya menjadi warna biru. Kemudian kita tambahkan komponen label, tarik ke dalam, letakkan di antara spasi yang ada. Kemudian diganti width-nya fill parent, ukuran size-nya diganti 20. Kemudian teksnya diganti menu utama.
Posisi teksnya, hurufnya diganti robot regular, kemudian fontnya tetap 20 ya tadi. Font boldnya diaktifkan di checklist supaya tebal. Pilih tulisannya. Selanjutnya pada bagian teks alignmentnya kita letakkan center. Kemudian hurufnya kita rubah menjadi warna putih supaya terlihat. Ini tampilan pada emulatornya. Kemudian kita perbaiki lagi. Di sini kita akan tambahkan lagi sebuah spasi. Kita buat spasi di bawah dari vertical arrangement, bukan di dalamnya lagi ya. Kita pilih height-nya 2%, kemudian width-nya fill parent. Selanjutnya setelah di bawah spasi kita sisipkan lagi sebuah horizontal arrangement-nya. Nah, di dalam horizontal arrangement ini kita buat pengaturannya dulu, width-nya fill parent, kemudian horizontal alignment-nya di center. Dan di dalam horizontal arrangement kita akan tambahkan cut view. Kita tambahkan sebuah cut view. Kita buat pengaturan untuk cut view-nya di sini. Misalnya alignment horizontalnya kita buat center. Kemudian corner radiusnya kita buat 10. Elevation-nya biarkan saja 2. Kemudian kita buat di sini label di dalam cut view, masukkan di dalam cut view label. Terdapat 2 label di dalam cut view nanti ya. Jadi kita ganti dulu label yang pertama, itu kita berubah hurufnya. Kemudian font size-nya kita rubah menjadi 65. Font tipenya kita rubah menjadi material icon. Teksnya kita rubah menjadi local library. Jadi gambarnya nanti seperti buku ya, gambar yang terefek di dalam cut view tadi, gambarnya seperti buku ini. Kemudian warnanya, labelnya kita rubah colornya menjadi warna biru seperti ini. Selanjutnya font boldnya jangan lupa di checklist supaya terlihat tebal. Kemudian kita tambahkan label lagi di dalam cut view yang sama, di bawahnya ya, di bawah dari label yang tadi kita rubah width-nya fill parent. Kemudian kita ganti size-nya menjadi 11. Font bold-nya diaktifkan di checklist. Kemudian kita ganti teksnya menjadi pendahuluan. Posisi teksnya kita buat itu ada di center. Kita duplikat cut view-nya untuk membuat cut view yang kedua dengan mengganti labelnya menjadi, teksnya menjadi folder, dan teksnya label 3-nya kita rubah menjadi materi. Oke, ini sudah berubah. Kita copy lagi cut view-nya, duplikat lagi, klik kanan, kemudian pilih duplikat. Dan kita rubah lagi labelnya, label hasil kopiannya tadi, jadi label 2 copy. Kita rubah untuk teksnya, kita rubah menjadi movie. Kita rubah di sini teksnya menjadi movie, gambarnya ya. Kemudian label 3 kita rubah menjadi video. Jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan buat lagi horizontal arrangement di bawahnya untuk 3 cut view lagi. Sebelumnya kita beri space dulu supaya ada jarak. Pengaturannya kita buat width-nya fill parent, automaticnya kita buat 3%. Kita lihat hasilnya. Nah, kemudian kita copy horizontal arrangement-nya supaya tidak susah duplikat.
kita lakukan duplikasi. Nah, dia akan tercopy di sini supaya kita mudah mengeditnya. Untuk beberapa komponen kita sementara kita nonaktifkan dulu visible-nya, misalnya seperti pada horizontal adjustment untuk gambar, visible-nya kita aktifkan, kemudian vertical adjustment kita aktifkan, sehingga tertinggal komponen yang bisa kita lihat di sini yang bisa kita edit. Jadi tadi kita lanjutkan lagi untuk editingnya. Pada cut view yang keempat, ya, labelnya kita rubah menjadi menu, teksnya kita rubah menjadi menu yang tadinya local library. Kemudian untuk label 3-nya, label 3 kopinya kita rubah di situ menjadi evaluasi. Kemudian cut view berikutnya kita rubah untuk teksnya, kita rubah di sini menjadi device, ya, device penyimpanan misalnya gitu. Kemudian untuk teksnya label 3-nya kita rubah menjadi tugas. Kemudian kita edit lagi pada cut view yang ke-6. Pada cut view yang ke-6 untuk label 2-nya kita rubah menjadi groups. Kemudian label 3-nya, label 3 kopinya kita rubah menjadi about, tentang, ya, tentang si pembuat aplikasi. Nah, selanjutnya ini tampilannya. Kemudian kita tambahkan spasi lagi di bawah dari horizontal arrangement-nya. Kita buat width-nya fill parent, otomatiknya kita buat 3%. Kemudian kita tambahkan satu buah button di sini untuk button kembali ke menu. Kita klik button, kemudian pilih buttonnya di sini. Kemudian kita lihat pada font bold-nya di checklist, kemudian font size-nya dibuat 16. Kemudian default-nya, fontnya bisa kalian pilih, ya. Width-nya fill parent, height-nya kita buat 7%. Kemudian tab-nya kita buat rounded. Kemudian teksnya kita ubah menjadi kembali ke menu. Teks alignment-nya kita rubah menjadi center. Kemudian background color-nya kita rubah menjadi warna biru sesuai dengan warna yang sudah ada. Nah, inilah hasil tampilannya. Kemudian kita akan munculkan kembali tadi beberapa komponen yang kita hilangkan visible-nya. Kita klik checklist kembali visible, vertikal juga klik lagi visible-nya, sehingga tadi yang apa yang kita sembunyikan semuanya sudah bisa ditampilkan. Bagian ini terlihat hasil atau ketika screen dijalankan, maka tampilannya bisa terlihat seperti pada menu play. Kemudian untuk soundnya kita lihat pada tampilan menu play itu belum ada jarak, jadi kita berikan spasi di situ. Kita berikan spasi dengan pengaturan spasinya. Kita buat pengaturan untuk width-nya kita buat 2% supaya ada jarak antara sound play dan sound mute. Kita lihat hasil tampilannya sudah ada jaraknya, terlihat lebih baik. Kemudian ini tampilan secara keseluruhan, dan kita simpan dulu projectnya. Kemudian hasilnya sudah terlihat. Kemudian nanti kita akan lanjutkan lagi untuk membuat menu yang lain seperti pendahuluan dan yang lainnya di pertemuan berikutnya. Saya akhir sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.